شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Fikri yang semoga dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di hari ini di pertengahan bulan Sya'ban Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dimudahkan untuk beribadah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Marilah kita syukuri dengan cara meningkatkan iman dan takwa. Sesungguhnya syukur yang terbaik adalah ketika kita semakin taat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Oleh karenanya kita sebagaimana dicontohkan Nabi perlu mempersiapkan diri. Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika bulan Sya'ban itu beliau banyak berpuasa. Bahkan pernah puasa 1 bulan selama bulan Sya'ban. Dari kisah ini ada satu pelajaran penting, bahwasanya Nabi mencontohkan agar mempersiapkan ibadah-ibadah Ramadan. Meskipun Nabi sudah terbiasa puasa, tetapi ada hikmah, ini contoh untuk kita. Kalau kita, dan mungkin sebagian besar dari kita, tidak semuanya terlatih untuk puasa, maka latihan atau persiapan itu sangat penting untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang hasilnya lebih bagus, harus persiapan yang bagus. Sebagaimana kalau kita lihat misalnya sebuah pertandingan atau perlombaan yang mungkin hanya 1-2 hari, tapi latihannya bisa berbulan-bulan. Kenapa? Ingin hasil yang bagus. Demikian pula kalau kita ingin Ramadan yang berhasil, Ramadan yang di sana kita mendapatkan keberkahan, ampunan, yang ketika kita keluar dari Ramadan dosa-dosa kita bersih seperti bayi yang baru lahir. Di Ramadan kita bersemangat ibadah, tentunya itu juga butuh latihan untuk persiapan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu kita persiapkan, di antaranya yang pertama, kita harus membiasakan dengan amal soleh, sehingga ketika memasuki Ramadan kita sudah terbiasa.
Kita harus membiasakan akrab dengan masjid, membiasakan sholat berjamaah di masjid, syukur-syukur 5 waktu, sehingga nanti ya sudah terbiasa, tidak berat. Segala sesuatu yang sudah terbiasa itu menjadi ringan. Sebaliknya, walaupun pekerjaan itu mungkin biasa atau kecil, tapi kalau kita nggak pernah, maka terasa berat. Oleh karenanya penting kita biasakan, kita mulai mengakrabkan diri dengan masjid. Yang tak kalah penting pula kita membiasakan baca Quran. Mulai hari ini kita baca Quran, ya, sesuai kemampuan masing-masing, mungkin 1 halaman, 2 halaman. Yang sudah terlatih 1 juz misalnya, nanti Ramadan sudah terbiasa. Karena terkadang orang bersemangat nanti Ramadan tak ngaji banyak-banyaknya, tapi karena nggak biasa, baru 1-2 halaman, baru 10 menit sudah mungkin ngantuk atau yang lain. Termasuk kita perlu membiasakan juga berlatih sedekah. Jadi sedekah itu ternyata perlu latihan. Orang-orang yang memiliki sifat dermawan, sifat loman, itu memang karena sudah terbiasa. Kenapa sebagian orang bisa sedekah dalam nominal yang besar? Karena sudah terbiasa. Kalau orang nggak biasa sedekah besar terasa berat. Ya, maka perlu dibiasakan, mungkin dari kecil terbiasa, dirutinkan, maka sekali lagi sesuatu yang dibiasakan akan menjadi keringan. Para jamaah ibadah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, persiapan yang penting juga adalah memperbanyak istighfar, bertaubat pada Allah taala, termasuk juga minta maaf kepada orang tua, anak, istri, teman-teman, saudara. Kenapa? Karena yang menjadikan kita itu berat ibadah, di antara sebabnya adalah dosa kita. Dosa kita yang mengotori hati. Karena kata Nabi, setiap kita melakukan satu dosa, Allah berikan 1 titik hitam di hati. Besoknya berbuat dosa lagi, kasih titik hitam lagi. Maka kita bersihkan, kita istighfar. Nabi mencontohkan dalam sehari beliau dalam satu riwayat membaca istighfar 100 kali. Padahal Nabi orang yang maksum, orang yang dijaga Allah. Artinya dengan kita banyak istighfar, dengan kita membersihkan hati kita dari dosa-dosa, ini menjadi sebab kita nanti dimudahkan di dalam beribadah di bulan Ramadan. Disebutkan oleh ulama itu, beliau sulit bangun malam karena dosa. Kemudian setelah bertaubat, minta ampun kepada Allah, dimudahkan untuk bisa salat malam. Para jamaah ibadah Allah, kemudian yang ketiga, di antara persiapan untuk menyambut Ramadan adalah kita harus menyambutnya dengan gembira. Nabi itu mengatakan marhaban, kalimat sambutan yang menunjukkan gembira. Jadi kita ketika masuk Ramadan itu bukan sebuah beban, nanti tidak bisa sarapan, tidak bisa ngopi sebulan, bukan. Tetapi kita menyambutnya bahwasanya selama 1 bulan ke depan banyak sekali hikmah, banyak sekali bonus yang Allah berikan. Kita yang mungkin sulit untuk ke masjid dimudahkan dan dibuka pintu-pintu kebaikan, ditutup pintu-pintu kemaksiatan. Kita dipermudah. Oleh karenanya kita harus menyambutnya dengan gembira, dengan semangat. Lebih-lebih kalau bisa kita buat semacam program, semacam target. Saya selama bulan Ramadan misalnya harus khatam baca Quran minimal 1 kali. Saya selama bulan Ramadan harus bisa memberikan buka untuk orang yang berpuasa. Karena setiap kita beri makan orang yang berbuka, kita dapat pahalanya. Kalau kita memberi 10 orang yang berbuka, dapat pahala 10 orang puasa, dan seterusnya. Kita targetkan sesuai kemampuan masing-masing.
yang diberi keluasan rezeki, usahakan ya tentunya lebih banyak. Yang diberi sedang-sedang atau rezekinya secukupnya, ya secukupnya. Tapi kita punya target, minimal ada niat seberapapun. Target yang penting juga, misalkan kita selama Ramadan ini banyak ke masjid, sehingga nanti pasca Ramadan kita sudah terlatih. Karena ini mumpung Ramadan misalnya, itu ada penting. Karena kesempatan itu bisa jadi tidak terulang. Sekali lagi, bisa jadi kesempatan emas, kesempatan yang bagus itu terkadang bisa jadi itu tidak terulang. Kalau memang itu terakhir, kesempatan yang terakhir, maka kita optimal. Program yang penting juga adalah di akhir Ramadan itu ada malam yang istimewa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita upayakan Ramadan ini, saya akan upayakan menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan, mungkin dengan iktikaf, mungkin dengan tiap hari salat tarawih, mungkin dengan tiap malam bersedekah. Artinya kita upayakan, walaupun tidak full, tapi kita memang mengupayakan. Sehingga kalau kita lakukan sepenuhnya, pasti ada satu di antara malam itu yang kita raih. Itu nomor 3. Jadi kita sambut gembira, tentunya tidak hanya dengan perasaan, tetapi juga dengan upaya-upaya, dengan rencana-rencana dan niat yang baik. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam kesempatan ini, tentu kita juga penting untuk mempersiapkan dengan ilmu, karena ibadah itu harus didasari ilmu. Maka penting kita membaca fikih Ramadan, fikih puasa, keutamaan tarawih, keutamaan amalan-amalan di bulan Ramadan itu kita baca kembali, agar kita diberikan kekuatan, semangat, dan juga melakukannya dengan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita dimudahkan, diberikan kekuatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa memasuki Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan untuk ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa
وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا رمضان في الصحة والطاعة اللهم بلغنا رمضان في الصحة والطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله أقم الصلاة ولذكر الله أكبر